Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini Senin 6 Oktober 2025. Kita akan menikmati firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Sekali lagi saya bacakan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas ini mengarahkan kita kepada peran dari malaikat sebagai ciptaan Tuhan. Tentu dalam kitab Ibrani ini dinyatakan dan diberitakan bahwa Yesus lebih dari malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat adalah roh-roh yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani manusia, yaitu manusia yang membutuhkan keselamatan. Dalam sejarah keselamatan di dalam Alkitab, sering sekali kita menemukan bahwa malaikat sangat berperan di dalam menyampaikan pesan kepada manusia, menyampaikan pesan kepada para pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Dan pesan-pesan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menerimanya. Dan tentu roh-roh itu, yaitu malaikat-malaikat itu, mereka melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan para malaikat ini juga berperan untuk menolong, melindungi,
dan juga menyertai umat manusia di dalam berbagai pergumulan atau di dalam perjalanan kehidupan. Dan kita tahu para malaikat juga diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada manusia, termasuk kelahiran Yesus. Dan ini menjadi pesan yang sangat penting dan pesan yang sangat kudus yang diberikan kepada manusia. Dan tentunya kita ingat bahwa pesan itu disampaikan kepada para gembala, di mana para gembala juga bersukacita menerima pesan itu, dan mereka menerima dan mereka pergi dan melakukan dan ingin membuktikan apa pesan itu. Dan ternyata mereka menemukan bahwa pesan yang disampaikan oleh para malaikat itu benar-benar nyata, yaitu kelahiran Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat kalau roh-roh itu, para malaikat-malaikat itu benar-benar melayani Tuhan dan juga melayani umat manusia. Dan itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, di mana Tuhan memilih para hamba-hambanya untuk melayani sesama manusia, tetapi Tuhan juga menciptakan malaikat-malaikat agar melalui malaikat-malaikat ini pesan yang sangat penting dapat disampaikan tanpa ada halangan, tanpa ada batasan, sehingga dapat ditujukan dan sampai kepada penerimanya. Dan ini menjadi suatu bukti bahwa kabar keselamatan, kabar sukacita, pesan Tuhan, firman Tuhan memang benar-benar disampaikan kepada manusia. Dan Tuhan tidak pernah gagal menyampaikan pesan itu kepada orang-orang yang ditujukannya. Tentu kita berbahagia saat ini kalau kita adalah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk menerima firman-Nya yang disampaikan oleh para malaikat. Dan inilah yang sudah kita nikmati, kenapa kita berada di dalam ruangan ini, berada di dunia ini, berada dalam persekutuan orang percaya, karena kita adalah buah dari pelayanan dari malaikat-malaikat itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Jangankan malaikat-malaikat, bahkan Tuhan sendiri dalam Yesus Kristus datang untuk melayani kita, supaya berita keselamatan itu sampai dan tiba dan kita terima dan kita hidup di dalamnya. Tentu keselamatan ini adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita dari segala harta yang kita punya di dunia ini. Karena keselamatan ini baik untuk kita hidup sekarang ini dan baik bagi kita di hidup yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini, atau setelah kehadiran atau kedatangan hari Tuhan di waktunya. Untuk itu kita berbahagia dan kita bersyukur kepada Tuhan karena perhatian Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan ini juga mengingatkan kita betapa tingginya nilai kita dan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai pernah menyia-nyiakan pemberian Tuhan ini. Jangan pernah menyia-nyiakan status kita sebagai orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan hal ini akan mendorong kita semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di hari yang baru, di minggu ini Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan mengingatkan kami bahwa begitu pentingnya kami di hadapan-Mu, sampai Engkau ya Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan penting, pesan keselamatan kepada kami manusia. Bahkan Engkau datang sendiri dalam Yesus untuk menolong, melayani kami, sehingga kami manusia dapat beroleh keselamatan. Kami bersyukur ya Tuhan atas ini, dan kami dapat diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan selalu bersyukur dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, untuk memulai hari ini bahkan minggu ini, kami bersyukur kepadamu dan mohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati setiap kami di dalam setiap pergumulan, Tuhan menangkan. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, agar mereka tetap bersyukur kepadamu. Berkati yang sakit, yang lemah, agar mereka dipulihkan dan kuat kembali dapat beraktivitas dengan baik. Berkati anak-anak ya Tuhan, mulai bayi sampai lansia, Tuhan berkati semua setiap umat-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap bersukacita menjalani kehidupan mereka di dalam
terang Tuhan. Berkati negara kami di mana kami tinggal, berkati para pemerintah, berkati semua pengurusnya, berkati semua petugasnya, pelayannya, agar semua melakukan hal yang baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.